good afternoon, and good evening, wherever and whenever you are. Welcome back to BAP Podcast with me, Mr. Rizky, your host for today's special and amazing episode. Guys, before we start our video, I would like to let everyone know that this video will be in Bahasa Indonesia. Video kali ini, podcast kali ini bakal hadir dalam bahasa Indonesia. So it's going to more relaxable and enjoyable for everyone. Podcast ini akan menjadi podcast yang akan cukup menyenangkan karena sesaat lagi akan hadir bersama kita our special guest, bintang tamu spesial kita. He's the brain, he's the heart behind, di balik penyaluran kerja di Bina Avia Persada. Not only at Bina Avia Persada Jember, nggak hanya di Bina Avia Persada Jember, tapi juga across all BAP branches. Seluruh Bina Avia Persada yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan bersama-sama mengulik info, berita, gosip terbaru, gosip yang paling update tentang dunia rekrutmen. Without further ado, tanpa berlama-lama lagi, ladies and gentlemen, please give a round of a big applause of our BKK manager BKK, Bapak Adi. Wow, Bapak, selamat sore, selamat datang di podcast BAP Jember. It's a pleasure, adalah suatu kehormatan bisa mengundang Bapak Adi bergabung bersama kita di podcast hari ini. Selamat datang Bapak. Apa kabar Bapak Adi? Ya, baik Mas Rizky. Ya. Bapak, sebelum kita lanjut ke pembicaraan, could you please silakan Bapak menyapa dulu, say hi dulu untuk listeners, untuk penonton setia kita, sekaligus boleh diceritakan sedikit ke kita semua kesibukan Pak Adi belakangan ini. Silakan Pak Adi. Oke, halo, selamat sore ya. Perkenalkan, saya Adi, saya selaku manajer job recruitment atau mungkin di Bina Avia Persada disebutnya adalah bursa kerja khusus begitu ya. Saya dari kantor pusat Bina Avia Persada. Kalau terkait kesibukan saya sendiri saat ini, kami di pusat banyak melakukan meeting ya dan pembahasan terkait pengembangan kemajuan dan juga tambahan-tambahan yang perlu diberikan kepada siswa sehingga kualitas siswa didik Bina Avia Persada ini akan semakin baik dan meningkat. Begitu Mas Rizky. Nah, selain itu sendiri pastinya saya di job recruitment beserta tim divisi saya secara aktif menjalin kerjasama ya dengan berbagai perusahaan. Wow. Begitu ya. Selain menjalin kerjasama pastinya juga membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan kami, relasi-relasi kami sebelumnya. Begitu. Dan yang jelas pastinya saat ini karena akan adanya pembukaan kelas baru, saya juga ikut memantau dalam perkembangan siswa didik baru di seluruh cabang Bina Avia Persada. Begitu. Wow, keren sekali. Bapak, sebelum kita deep dive lebih dalam lagi, boleh diceritakan ke kita semua. Saya pribadi dan saya yakin teman-teman, anak-anak yang menonton video ini, siapapun penonton yang menonton video ini, bertanya-tanya. Boleh diceritakan ke kita Bapak, latar belakang, cerita, what was your passion, apa background Pak Adi sebelum akhirnya Pak Adi menekuni fokus terjun menjadi manajer job recruitment di Bina Avia Persada Bapak. Baik, kalau terkait background ya, saya mungkin bukan orang yang punya background banyak begitu ya, tapi hanya memang saya punya komitmen dan saya biasanya mendalami apa yang saya kerjakan itu dengan baik. Nah, kalau kita bicara background, sebenarnya saya juga pernah mengikuti diklat ya di lembaga aviasi perintis di Indonesia ya, lembaga aviasi perintis di Indonesia dengan profesi 1 tahun waktu itu di salah satu lembaga perintis di Jogja waktu itu. Oke. Ya. Saya juga banyak belajar terkait ilmu aviasi pastinya waktu itu, terkhususnya dalam hal penanganan penumpang dan juga bagasi. Penanganan gitu ya. penumpang bagasi. Jadi bukan di bagian operasional yang di belakang, tapi lebih ke frontlinernya, begitu ya. Nah, selain itu saya juga
banyak sekali di sana saya belajar terkait pengembangan personality begitu ya, waktu itu ya, dan juga tentang banyak ilmu-ilmu kesiapan di dunia kerja pastinya waktu itu. Persis. Nah, selain itu untuk menunjang waktu itu saya juga sempat ikut beberapa praktek yang dilaksanakan langsung di GITC, Garuda Indonesia Training Center. Begitu Oh ya? wow. Ya. Uh-huh. Nah, ada beberapa lagi mungkin pengalaman saya juga pernah ikut magang di salah satu perusahaan ground handling yang swasta terbesar di Bandara Internasional Juanda waktu itu, dan setelah itu saya mendapatkan tawaran yang menurut saya ya sangat menarik dan saya tertantang, yaitu oleh pendiri dari Bina Avia Persada. Jadi pada saat Bina Avia Persada ini didirikan, saya diberikan tawaran untuk join ikut membangun dan mengembangkan Bina Avia Persada. Jadi dari Bina Avia Persada berdiri sampai sekarang saya ikut merintisnya di sana. Begitu Mas. Oh wow, what an incredible story coming from Bapak Adi. Bapak, saya jadi semakin semangat untuk melaju ke pertanyaan berikutnya. Sebagai seorang manajer BKK, manajer job recruitment, boleh diceritakan ke saya, ke anak-anak, ke teman-teman, ke penonton semuanya, keseruan dinamika mengantarkan anak-anak hingga mendapatkan kerja. Silakan Bapak. Iya, kalau dinamikanya pasti sangat banyak. Setuju. Saya sendiri sudah berusia 20 tahun, jalan ke 22 tahun ya. 22 tahun. Nah, jadi memang sedikit saya sampaikan, saya ceritakan awal berdirinya Bina Avia Persada memang kita hanya terfokus di bidang aviasi. Pendidikan bidang aviasi, khususnya pramugari dan ground staff. Ya. Dan waktu itu memang hampir siswa kami rata-rata tersalurkan kerja ya di bidang aviasi. Gitu. Tapi dengan berkembangnya zaman, terus pertumbuhan peluang dunia kerja, kami pun juga akhirnya mengembangkan, ya Mas ya. Jadi tidak hanya di bidang aviasi, peluang-peluang yang sekiranya bagus itulah yang memang kami coba untuk garap, sehingga siswa didik di Bina Avia Persada itu punya kesempatan yang jauh lebih luas, begitu ya pastinya ya. Nah di sini kalau dinamikanya itu yang sedikit ya berkesan adalah saat kami mengenalkan peluang kerja dari sebuah perusahaan yang baru yang dimana itu belum menjadi sebuah peminatan dan favorit oleh anak-anak, di situ memang butuh effort yang sangat lumayan ini ya. Persis, setuju. Ya. Nah di situ seperti halnya begini, saat ini sendiri anak-anak muda zaman sekarang khususnya siswa di Bina Avia Persada itu mereka sedang meminati ataupun mungkin menjadikan perusahaan favorit itu contohnya adalah PT KAI. Persis. Lalu pramugari juga di bagian ground staff. Nah, perlu diketahui saat saya dulu mengenalkan PT Kereta Api, di mana kita dulu terfokus di bidang aviasi, itu pun juga banyak terjadi penolakan. Oh iya. Baik dari siswa sendiri dan juga orang tua. Karena mereka menganggap sekolah aviasi kok kenapa kerjanya di Jadi di situ banyak sekali usaha yang saya lakukan, pendekatan, mengenalkan, membuka wawasan, selalu kami berikan. Yang dimana akhirnya kan kita sangat saat ini bisa melihat, bahkan anak-anak pun hampir semuanya pengen bekerja di bidang aviasi. Nah sekarang yang menjadi tantangan kami lagi adalah saat kami mengenalkan peluang-peluang baru lainnya. Sekarang tuh juga banyak transportasi lain yang memang juga tidak ingin kalah. Yang awalnya mungkin mereka pengen memiliki standar seperti pesawat ya, dulu yang ada pramugari hanya pesawat. Akhirnya kereta pun ada. Sekarang beberapa transportasi lainnya seperti kapal pelayaran nasional, ada mungkin sekarang banyak bis-bis sleeper, luxury begitu ya, yang premium itu juga ada pramugarinya. Betul. Nah, disitulah perusahaan-perusahaan ini kan mungkin masih awal, yang belum cukup diketahui oleh baik siswa dan orang tua. Nah, itulah dinamikanya saat mengenalkan ini. Mungkin ya karena belum pahamnya orang tua ini, jadi masih ragu untuk mengizinkan putra-putrinya ikut rekrutmen di sana. Tapi alhamdulillahnya dengan banyaknya alumni siswa didik kami yang sudah berkarir di sana dan akhirnya mungkin
karirnya bagus, gitu ya. Terus dapat informasi salary yang cukup lumayan, sangat kompetitif begitu ya. Akhirnya itu pun anak-anak sekarang pun juga sudah mulai berminat dan malah juga beberapa sudah menjadikan perusahaan-perusahaan ini sebagai perusahaan favorit juga begitu. Terus yang kalau dari saya pribadi begini, dinamikanya mengantarkan anak-anak masuk dunia kerja itu pasti prosesnya kan ada salah satunya mengikuti seleksi ya. Iya, Ya, setuju, kami persis. sebagai divisi job recruitment itu kadang juga ikut deg-degan dalam menunggu pengumuman rekrutmen. Hanya anak yang nahan, nggak bisa makan atau nggak doyan makan. Bener, persis. Kami selaku tim penyaluran kerja rekrutmen di bidang aplikasi saya pun saat menunggu pengumuman kadang juga nggak doyan makan nih ya, begitu. Nah, baru saat nanti ada pengumuman, setelah yang kami diterima gitu ya, baru itulah nanti ya. Wah, kayaknya satu ini aja nggak cukup ya, satu ini itu dinamikanya menurut saya. Oh, barusan Pak Adi sudah menjelaskan dari A sampai Z terkait dinamika keseruannya dan iya sangat relate dengan apa yang Pak Adi sampaikan. Guys, anak-anak tahan dulu. Jangan skip videonya karena bentar lagi saya akan menanyakan pertanyaan yang cukup krusial dan ini akan daging banget keluar langsung dari Bapak Adi. Bapak, bergeser dari cerita sebelumnya, jika tadi Bapak menyampaikan jika akhirnya sudah keterima nih anak-anak Bina Afia Persada ke perusahaan, ke company-nya, boleh diberitahu ke kita, ke saya, ke penonton semua, standar skill seperti apa Bapak belakangan ini cukup dicari user? Yang pasti saya yakin pertanyaan ini, jawaban yang akan keluar dari Bapak Adi akan sangat menjadi insight penting untuk anak-anak ketahui. Silakan Bapak. Baik, Mas Diki, terkait standar mungkin kriteria yang Iya. dicari begitu ya oleh user saat ini sendiri. Kalau kita bicara tentang dunia pelayanan jasa, apalagi di bagian-bagian frontliner ya, hospitality baik itu industry, transportasi, perbankan, perhotelan, pariwisata dan sebagainya. Hal-hal penting yang memang harus disiapkan oleh anak-anak khususnya siswa Bina Afia Persada itu pastinya adalah yang pertama performance. Catat performance Ya, itu pasti. Kalau bicara performance ini kita tidak selalu bicara cantik dan ganteng, bukan? Ya, betul. Tapi di sini performance ini lebih ke kerapian diri, kebersihan, dan cara berpenampilan yang trendy. Trendy kata kuncinya. Kalau kita bicara cantik ganteng ya tadi relatif, antar orang pasti akan berbeda. Ada yang mungkin penampilannya biasa, tapi mungkin dari segi performanya ini trendy, gitu ya. User pun juga banyak yang akhirnya tertarik. Sehingga mungkin hal-hal yang mungkin anak ini masih ada kekurangan, mungkin akan bisa dipelajari saat mungkin akan ada masa training dan sebagainya begitu. Nah, pertama itu. Selanjutnya yang paling penting juga mengingat bidang pelayanan jasa dan juga di sini frontliner yang dimana nanti sebagai garda terdepan kita akan selalu ketemu dengan orang luar, baik penumpang ataupun tamu, begitu ya. Hal yang paling penting terkait komunikasi ya. Catat. Public speaking. Ya, communication skillnya harus bagus. Oke. Nah, di sini komunikasi ini anak-anak memang harus belajar secara aktif ya, harus aktif dan bagaimana cara berkomunikasi yang menarik. Begitu ya. Tidak harus komunikatif itu tidak harus ngomongnya banyak tapi singkat, padat, jelas tapi menarik. Intinya tersampaikan begitu. Nah, berikutnya lagi yang juga tidak kalah penting itu adalah terkait personality. Ya, kepribadian, karena begini, namanya bidang jasa, kepuasan pelanggan itu adalah hal yang penting. Nomor satu ya Pak, kepuasan pelanggan. Bagaimana tamu penumpang yang sudah kita berikan servis itu akan kembali menggunakan jasa kita. Begitu. Nah, salah satunya personality ini lebih ke keramahan, ya, murah senyum, body language dan bagus. Itu perlu dilatih dan semua itu harus
dibiasakan. Jadi saat di Bina Apia Persada pastinya nanti seluruh siswa didik akan kami latih. Yep. Bagi yang mungkin Exactly. awalnya kurang begitu pede, akan kami latih. Ada yang mungkin kontaknya kurang, begitu ya, dan berbagai macam hal yang menunjang personality ini akan kami siapkan. Nah, selanjutnya terkait pastinya kemampuan bahasa Inggris yang biasanya kalau di Bina Apia Persada sama Mr. Rizky begitu ya. Benar sekali, Bapak. Itu. Karena memang kalau kita bicara dunia pelayanan jasa transportasi, apalagi kalau kita bicara penumpang ataupun tamu yang mungkin masuk di Indonesia ataupun yang menggunakan jasa kita itu tidak hanya selalu orang-orang dari Indonesia, lokal, dari lokal. banyak sekali yang memang turis asing ya, bahkan itu dari berbagai negara. Gitu. Nah, tapi memang karena bahasa internasional kan bahasa Inggris budaya itu memang menjadi salah satu yang utama. Bahasa asingnya itu adalah bahasa Inggris. Dan beberapa user kami yang sering saya temui, Mas Rizky, itu selain bahasa Inggris adalah yang kedua itu biasanya yang dicari adalah Mandarin sebenarnya. Oh, gitu ya. Tapi apabila mungkin siswa kami ataupun mungkin teman-teman itu ada yang belum bisa bahasa Mandarin tapi bahasa asing lainnya, itu juga sangat bagus. Biasanya itu juga akan menjadi salah satu poin plus saat mengikuti rekrutmen yang diminati oleh user. Begitu. Ya, jadi bahasa asing ini ya oke lah, mungkin nanti bahasa Inggris ini dulu yang digabungkan ya, ya selain itu nanti mungkin kalau memang sudah cukup lancar baru bahasa asing lainnya. Nah, berikutnya yang paling penting juga adalah terkait general knowledge-nya. Ini di sini terkait mungkin nanti kalau mau melamar kemana mereka pun juga harus belajar nih terkait perusahaannya, company profile-nya, job desk-nya. Terus nanti pastinya mereka harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih akan keluar. Contohnya tidak hanya pertanyaan yang sifatnya menanyakan data diri ataupun mungkin background saja, tapi juga kadang juga ada semacam studi kasus, handle komplain mungkin, ataupun mungkin hal-hal yang sifatnya mungkin nanti mereka akan diumpamakan kalau mereka nanti sudah diterima bekerja di sana, seperti itu Mas Ricky. Dan yang paling penting ya kalau ingin sukses pastinya anak-anak zaman sekarang itu harus aktif begitu ya, terus siap dengan tantangan, catat gitu, open minded. Daging banget guys, ini barusan daging banget, catat ya. Performance, communication skills, personality, kemampuan berbahasa asing, and the last is general knowledge. Catat, itu 5 kriteria standar skill yang belakangan ini lagi dicari user. Catat, buruan catat di buku catatan kalian. Bapak, lanjut lagi kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau barusan saya sudah menanyakan ke Pak Adi, standar skill kriteria seperti apa yang belakangan dicari seperti user, saya jadi pingin nanya Bapak, apa saja hal-hal kecil, hal-hal sepele yang bikin seorang siswa bisa gagal Bapak saat ikut rekrutmen. Guys, catat, siapkan buku catatan kalian karena bentar lagi akan daging lagi. Ini daging part 2. Silakan Bapak.